誰だわ。 Halo guys, selamat datang lagi di channel ini bersama gue, Reborn. Buat yang baru gabung, jangan lupa dibantu like dan di subscribe ya. Seperti biasanya, setiap hari Sabtu malam, kita akan kembali membahas dan menceritakan mengenai bocoran atau spoiler terbaru dari manga Baku Hantam Tokyo Revengers, yaitu chapter 246. Walaupun bocoran kali ini bersumber dari 2 panel manga versi majalah yang sudah banyak beredar di internet sejak 1 jam yang lalu, namun masih ada kemungkinan perbedaan makna atau terjemahan dengan versi resminya nanti. Oleh karena itu, bagi kalian yang tidak suka dengan konten spoiler atau bocoran, kalian bisa langsung skip aja ya video kali ini, dan tunggu sampai manga versi resminya terbit pada hari Selasa besok. So, tanpa berlama-lama lagi, yuk kita langsung mulai aja pembahasannya. Kita mulai dari bocoran yang pertama, di mana pada awal chapter, kita langsung diperlihatkan sebuah panel yang sangat menggemparkan. Ternyata benar, Kakucho bisa dipastikan 100% kalah dari Hanagaki Takemichi. Di momen ini pun terlihat Kakucho yang hanya terdiam pasrah sambil menatap langit, tanpa sedikit pun mencoba untuk bangkit kembali. Di saat yang bersamaan, semua orang baik itu dari geng Katomanji ataupun anggota dari geng Tokyo Revengers langsung menghentikan jalannya pertempuran mereka dan langsung memandangi Takemichi dengan penuh rasa penasaran. Tidak ada satupun yang menyangka jika seorang Hanagaki Takemichi mampu dengan mudah membalikan keadaan dan mampu dengan mudah mengalahkan jenderal terkuat yang dimiliki oleh geng Kanto Manjikai. Hal yang sama pun terlihat dari ekspresi para anggota eksekutif geng Kanto Manji lainnya, seperti Ran dan Ridho Aitani, Mochizuku Kanji, serta Haruji Sanzu. Setelah pada chapter sebelumnya Sanzulah orang yang paling berisik dan paling semangat untuk merendahkan Takemichi serta geng Tokyo Manji miliknya, kini Sanzu pun harus menelan kenyataan pahit setelah kekalahan pertama dari anggota eksekutif terkuat yang mereka miliki. Sayangnya tidak disampaikan dengan jelas bagaimana nasib Kakucho selanjutnya. Jika kita lihat sekilas, Kakucho pun sebenarnya tidak pingsan dan juga tidak terluka parah. Kami yakin para penggemar Kakucho pasti masih berharap bahwa Kakucho masih bisa bangkit dan kembali melanjutkan pertarungannya lagi melawan geng Tokyo Manji. Selanjutnya kita masuk ke bocoran yang kedua. Ternyata keseruan tidak berhenti sampai di situ. Sesaat setelah melihat presiden mereka mampu mengalahkan salah satu anggota eksekutif dari geng Kanto Manji, tiba-tiba sebuah harapan besar pun muncul bagi mereka semua. Kali ini semua anggota Tokyo Manji pun berteriak bersama-sama bahwa geng Tokyo Manji tidak akan pernah kalah. Dan di saat itu juga, semua anggota Tokyo Manji kembali berlari menerjang semua lawan-lawannya dan kembali melanjutkan pertempuran terakhir mereka. Mulai dari sinilah kekuatan sebenarnya dari geng Toman akhirnya diperlihatkan. Dalam panel ini nampak jelas sekali bahwa Chifuyu, Pachin, Sota dan Naoya serta Mitsuya dan Hakai mampu mengalahkan semua lawan-lawan mereka dengan sangat mudah sekali. Sangat jauh berbeda dengan ekspresi yang ditunjukkan oleh para anggota geng Kanto Manji, di mana semuanya terlihat sangat ketakutan dan juga panik. Hal sebaliknya justru terjadi kepada para anggota geng Tokyo Manji. Semua petarung dari geng Toman ini pun terlihat sangat menikmati jalannya pertempuran besar ini. Tidak peduli jika di atas kertas mereka kalah jumlah dan juga kalah kuat, namun kenyataannya dalam pertempuran besar ini geng Toman terlihat jauh lebih unggul. Mereka pun mampu menguasai jalannya pertempuran kali ini. Selanjutnya kita masuk ke bocoran yang ketiga sekaligus bocoran terakhir yang ada pada video kali ini. Di mana pada momen ini, giliran 2 orang kapten terkuat dari geng Tokyo Manji generasi kedua beraksi. Siapa lagi kalau bukan Inui Seisu dan juga Kawaragi Senju. Dengan penuh semangat, Senju pun berlari ke arah kerumunan geng Kanto Manji dan mulai mengajar para musuhnya satu persatu. Dengan lantang, Senju pun berteriak, "Woi, maju sini! Aku bisa mengalahkan 100 orang sekaligus!" Dan benar saja, semua perkataan Senju barusan bukanlah omong kosong. Dia pun terlihat dengan mudah mampu membuat semua lawannya kalah, hanya dengan 1 kali serangan tepat ke arah kepala musuhnya. Hal yang sama terjadi kepada Inui. Di antara para kapten lain dari geng Toman generasi kedua, Inui lah orang yang paling diincar oleh geng Kanto Manji. Entah ada dendam apa mereka semua kepada Inui. Hanya dalam hitungan detik, para anggota Kanto Manji pun langsung berkumpul dan langsung berlari ke arah Inui Seisu secara bersamaan. Namun rupanya Inui nampak tidak gentar sama sekali. Dengan penuh semangat, dia pun langsung menjawab tantangan dari para anggota geng Kanto Manji itu dan langsung mengalahkan semuanya sekaligus.
Ini adalah pertama kalinya kita diperlihatkan kekuatan asli dari Inui Seisu. Tidak heran jika dia selama ini bisa menjadi wakil presiden abadi dari geng Black Dragons. Wow, luar biasa banget bukan? Lagi-lagi chapter terbaru minggu ini tidak kalah panasnya dari chapter 245 minggu lalu. Menariknya, pada chapter 246 ini, Inui benar-benar terlihat mirip sekali dengan Draken. Jika kalian ingat pada Arc Valhalla, Drakenlah orang yang paling diincar oleh Hanma dan anggota geng Valhalla lainnya. Hal tersebut pun kembali terulang pada pertempuran terakhir ini. Namun sekarang giliran Inuilah orang yang menjadi incaran oleh anggota geng Kanto Manji. Jika kita perhatikan juga, ternyata gaya atau kemampuan bertarung dari Inui sangat mirip sekali dengan Draken. Keduanya sama-sama mengandalkan kekuatan besar yang dimilikinya, dan selalu bisa mengalahkan para lawannya hanya dengan menggunakan satu kali serangan saja. Selain itu, pada pertempuran penentuan ini, Inui jugalah yang menjadi lawan dari Suji Hanma. Sangat mirip sekali bukan dengan apa yang terjadi pada Arc Valhalla, di mana ketika bertarung dengan Valhalla, Drakenlah yang menjadi lawan dari Suji Hanma. Sayangnya pada chapter 246 ini, kita sama sekali tidak ditunjukkan kemana perginya Hajime Kokonoi. Apakah dia hanya diam saja dan melihat jalannya pertempuran kali ini? Atau dia ikut bertarung melawan para anggota geng Tokyo Manji lainnya? Menarik banget bukan? Berdasarkan semua poin bocoran di atas, kami pun menjadi semakin penasaran. Apakah kali ini kekuatan Takemichi sudah 100% kembali? Kemudian, apakah Takemichi mempunyai dark impulsivity yang sama seperti Mikey? Dan apakah kali ini Takemichi ternyata hanya beruntung bisa menang dari Kakucho? Namun supaya tidak pusing, kita pisahkan saja ketiga pembahasan tersebut di video selanjutnya. Nah, itulah semua poin bocoran dari manga Tokyo Revengers chapter 246. Tentu saja untuk bisa tahu kebenaran mengenai bocoran ini, kita masih harus menunggu sampai bocoran versi lengkap terbit pada hari Senin malam. Atau sekalian menunggu chapter resminya terbit di hari Selasa malam. Terima kasih banyak yang sudah simak video ini sampai habis ya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye.